Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kami Solusi Sederhana Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman cara memperbaiki atau repair switch mundur atau switch atretnya pada mobil. Semua mobil kurang lebih 99% hampir sama ya, switch mundurnya yang terletak pada komponen ini terletak pada gearbox. Ini switchnya sudah rusak sebenarnya. Alat yang kita siapkan multi, gerinda, tang, lem, dan ada beberapa macam lagi. Nanti kita tunjukkan cara perbaikannya. Pertama-tama sobat bisa menggerinda pengunci atau besi pengunci bawaan pabrik, biasanya sampai di atas sini. Kita gerinda, kita potong melingkar dengan menggunakan gerinda potong. Ini kebetulan gerinda saya sudah saya tambahkan dimmer untuk mempercepat atau memperlambat RPM-nya gerinda agar pekerjaan lebih mudah untuk menggerinda hal yang kecil dengan speed yang agak rendah. Kita potong bagian besi penguncinya bagian atas. Setelah kita potong dengan gerinda, besi bisa kita lepas dan plastik ini bisa kita lepas dengan menggunakan tang. Caranya cuma sederhana ya, kita putar, kita tarik. Nanti di dalamnya sini terdapat konektor atau platina konektor, dan di bagian ini terdapat seal karet. Jika seal karet bagian bawah ini rusak, bisa kita ganti dengan ban dengan diameter yang sama, atau bisa kita gunakan seal siken, seal untuk seal rem atau seal kopling, seal master kopling atau seal master rem, seal yang diameternya sama. Ini sealnya rusak, sudah saya ganti dengan seal siken. Untuk penggantian seal nanti kita bisa sesuaikan dengan diameter lubang. Sekarang kita buka konektor. Biasanya yang rusak pada switch atret atau switch mundur terletak di bagian konektor di dalamnya sini. Kita buka konektornya seperti ini. Ya, konektor di dalamnya ada platina konektor dengan tekanan per. Ini biasanya platina di dalam ini sudah berkerak atau kotor. Cara melepasnya pun juga mudah, tinggal kita tekan soket bagian atas ini, kiri kanan bersamaan. Ya, ini platina sudah bisa kita lepas. Platina konektornya ya seperti ini. Dalaman dari switch mundur. Pada konektornya ini bisa kita gosok menggunakan kertas gosok, kita bersihkan hingga bersih. Setelah bersih pun perakitannya juga tidak susah. Tinggal kita masukkan konektor ini lagi secara bersamaan. Dan jangan lupa per ini jangan sampai hilang, per harus tetap terpasang dengan pada tempatnya. Cara pemasangannya pun juga mudah.
kita gosok lagi ya platinanya biar bersih. Ini sudah, konektornya sudah bersih, ini ya sudah bersih. Setelah konektor sudah bersih semua dan per masih tetap terpasang, kita pasang lagi, kita rakit platina ini. Karena kemungkinan ada mobil-mobil yang sudah berumur, yang part switch outletnya sudah tidak dijual lagi dan kita susah mencarinya. Itu bisa kita perbaiki dengan cara seperti ini. Dan perhatikan selalu posisi pada waktu kita membongkar, pastikan jangan sampai terbalik. Terbalik. Nah, setelah ini udah kita bersihkan, lalu kita rakit lagi, lalu kita perhatikan komponen lainnya, seperti ini ada penekan, tombol penekan untuk platina ini, pemutus, dan untuk menyambung platinanya ini ada plastik tombolnya seperti ini jangan sampai hilang juga. Benar-benar kita kembalikan pada tempatnya semula. Setelah ini terpasang, tutup ini bisa kita pasang lagi. Ya. Lalu kita tes dulu. Untuk sementara kita cek pakai menggunakan multi. Fungsi dari konektornya sudah berjalan benar atau belum. Ya, sudah berfungsi dengan baik dan normal. Setelah ini kita rasa cukup, dan seal sini sudah kita perbaiki juga seandainya rusak seal yang dalam ini, karena jika tidak kita ganti dengan seal, kemungkinan oli gearbox bisa keluar sedikit demi sedikit melalui switch outlet ini. Setelah ini kita selesai repair, kita bersihkan rumah plastik ini dan lubang besi ini, tempat nanti pemasangan switchnya. Kita bersihkan. Bisa dengan tisu, minyak harus benar-benar hilang bersih supaya lem bisa merekat dengan sempurna. Ini saya beri air sabun. Air sabun bisa menghilangkan sisa-sisa minyak yang menempel, karena jika ada sedikit minyak, lem pun akan kurang merekat dengan baik. Beri air sabun.
Setelah kita cuci dengan air sabun dan kita lap hingga bersih dan benar-benar kering, ini biar agak kering bisa juga kita hair dryer. Karena kalau lemnya tidak kuat, nanti ada tekanan, ini rumah konektornya nanti akan tertekan keluar sendiri sedikit ya. Setelah ini dirasa bersih semua dan kering, bisa kita lem menggunakan lem plastik steel. Tipis saja pada saat pemasangan agar lebih kuat. Karena saat pemasangan jika tidak diberi lem, kekuatannya pun akan berkurang. Untuk saran saya, kalau penggunaan lem plastik steel biasanya sedikit lebih banyak hitam dibanding putihnya. Kalau dari pengalaman saya, hasilnya akan lebih kuat dibanding dengan takaran yang sama. Kalau ingin lem plastik steelnya cair, bisa kita hangatkan dengan korek. Ini fungsinya untuk mencairkan lem plastik steel yang kita campurkan ini. Ini kita lem tipis mutar. Setelah kita lem, kita bersihkan. Setelah kita beri lem tipis, ini juga kita kasih lem tipis saja, karena ini tempatnya juga mepet. Setelah kita beri lem plastik steel, ini kita masukkan housing konektornya dengan rumah penekannya. Ini kita masukkan sambil kita tekan bagian plastiknya saja ya, seperti ini. Cukup menggunakan tangan saja karena biar plastiknya tidak rusak. Seperti ini. Setelah rumah konektor ini kita pasang, kita tes lagi menggunakan multi fungsi dari switch atret. Ya, perhatikan multinya juga, ini saya tekan ya, putus, saya tekan, saya lepas, nyambung lagi. Berarti fungsinya sudah kembali normal. Ini sebelumnya switch rusak yang sudah berkerak banyak pada konektornya, juga silnya sudah pada mulai pecah. Setelah pemasangan ini kita lem, kita biarkan kering dulu. Pada finishing berikutnya bisa kita lem bagian luar sebagai penguat dengan menggunakan lem plastik steel lagi. Ini bagian luar ini kita tambahkan lem, namun lemnya jangan lebih besar dari diameter rumah kuncinya, karena nanti akan mengganggu saat pemasangan seandainya lem terlalu lebih tebal. Demikian dulu sepertinya berbagi pengalaman sinau bareng tentang
perbaikan switch mundur mobil. Hampir semua switch mundur sama, terutama untuk mobil-mobil yang sudah tua, part-partnya sudah susah dicari. Ini solusi untuk perbaikannya. Semoga video kali ini bermanfaat. Ya, saya menggunakan lem plastik steelnya Devcon, ini lebih kuat. Dan ini keringnya lem kurang lebih 2 jam. Untuk hasil maksimal lem ini 24 jam. Demikian dulu video dari kami. Jika ada salahnya atau ada kekurangannya dimaafkan. Semoga selalu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.